warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11. Saya Nurul Fitria. Saya Vera Setianggara. Saya Irfan Arandi. Di sini kita akan belajar mengenai hubungan tanaman jagung dengan pelajaran IPAS di sekolah dasar. Apa sih tanaman jagung? Tanaman jagung dalam bahasa Latin Zea mays adalah salah satu tanaman pangan utama di dunia selain padi dan gandum. Tanaman ini termasuk dalam keluarga rumput-rumputan dan memiliki banyak manfaat seperti sebagai bahan makanan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Ciri-ciri tanaman jagung ada 5. Yang pertama akar. Akar serabut yang menyebar untuk menyerap air dan nutrisi. Yang kedua batang. Tegak, berbuku-buku, dan berisi jaringan lunak. Yang ketiga daun. Panjang berbentuk pita dan memiliki urat daun sejajar. Yang keempat bunga. Bunga jantan berada di ujung batang atau tasel. Bunga betina berupa tongkol jagung yang tumbuh di ketiak daun. Yang kelima ada buah. Buah berupa biji-biji yang terletak pada tongkol. Berfungsi sebagai sumber utama energi karena kaya akan karbohidrat. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai apa sih itu tanaman jagung dan juga struktur dari tanaman jagung itu sendiri. Nah, selanjutnya kalian akan belajar mengenai hubungan tanaman jagung dengan pelajaran IPAS di sekolah dasar. Nah, dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar, tanaman jagung dapat dijadikan sebagai contoh untuk menjelaskan berbagai konsep sains. Nah, yang pertama yaitu struktur dan fungsi bagian-bagian tanaman jagung. Kalian dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan juga bunga dan buah dari tanaman jagung. Nah, kalian dapat mengamati secara langsung bagian-bagian tanaman jagung dan juga mencatat fungsi-fungsi masing-masing seperti akar untuk menyerap air dan juga daun untuk fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu proses fotosintesis, di mana proses tanaman jagung mengolah karbon dioksida, air, dan sinar matahari untuk menjadi makanan atau glukosa dan menjadi oksigen yang bisa kita hirup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian dapat menggunakan tanaman jagung untuk mengamati bagaimana sih daun hijau berperan dalam proses fotosintesis tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, siklus hidup tanaman. Kembangbiakan tumbuhan mulai dari biji, kecambah, tanaman muda hingga menghasilkan buah dan biji baru. Siswa menanam jagung dari biji lalu mencatat pertumbuhan tanaman setiap minggu. Yang keempat, adaptasi tumbuhan. Cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan itu menjelaskan bagaimana jagung tumbuh di berbagai kondisi tanah dan cuaca seperti di daerah tropis atau lahan kering. Yang kelima ada rantai makanan. Peran jagung sebagai produsen dalam ekosistem. Kalian bisa mendiskusikan bagaimana jagung menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan atau konsumen. Terakhir ada keseimbangan ekosistem. Pentingnya tanaman dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kalian bisa membahas bagaimana jagung membantu mencegah erosi tanah melalui akar serabutnya. Nah, setelah kalian tadi belajar mengenai apa sih itu tanaman jagung dan juga hubungan tanaman jagung dengan pelajaran IPAS di sekolah dasar, selanjutnya yaitu eksperimen yang dapat kalian lakukan di sekolah ataupun di rumah dengan bersumber tanaman jagung. Nah, yang pertama yaitu percobaan pertumbuhan. Kalian bisa menanam biji jagung di pot dan juga mencatat proses pertumbuhannya. Nah, yang kedua yaitu pengamatan fotosintesis. Nah, kalian dapat melakukan eksperimen dengan cara menutupi sebagian daun jagung menggunakan kertas hitam, lalu membandingkan hasilnya setiap hari. Aktivitas yang ketiga ada eksperimen penyiraman. Kalian bisa membandingkan pertumbuhan jagung dengan penyiraman air yang berbeda jumlahnya. Terus yang terakhir yaitu diskusi rantai makanan. Kalian bisa membuat diagram rantai makanan sederhana dengan jagung sebagai produsen. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi hari ini dengan bersumberkan tanaman jagung pada pembelajaran IPAS di SD. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.